Jadi hari ini kita akan membahas kalimat efektif ya teman-teman. Kemarin kan kita udah bahas penarikan simpulan ya. Kita akan bahas kalimat efektif untuk kali ini. Kita hanya membahas ini aja ya teman-teman. Maksudnya kita hanya membahas soal-soal yang kemungkinan dia masuk ke ujian itu besar. Kalau nggak besar ngapain kita bahas? Kita bahaskan. Oke. Ini kita besarin dulu. Oke, kelihatan slide-nya? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke pembahasan kalimat efektif. Jadi sederhananya nih kalimat efektif ini merupakan salah satu model soal populer yang kemunculannya di TPS itu, khususnya di UTBK, itu besar sekali. Jadi langsung aja kita bahas. Nah, ini kita bahas dulu dari pengertiannya. Nah, kalimat efektif itu apa sih sebenarnya? Kalimat efektif itu 3 kuncinya. Yang pertama singkat, jelas, padat. Singkat, jelas, padat. Nah, masalah yang lain-lainnya itu urusan belakang. Jadi singkat, padat, jelas. Ada satu lagi sebenarnya logis. Oke, jadi kita bahas aja apa yang lain-lain itu. Dari keempat ini apa sih yang lain-lain itu? Yang lain-lain itu yang pertama adalah kesatuan. Jadi di dalam sebuah kalimat itu, nah, dia harus satu, dia harus padu. Dalam artian ini kita lihat contohnya ya. Pembangunan gedung sekolah baru, pihak yayasan dibantu oleh pihak bank yang memberikan kredit. Di sini tidak ada kejelasan siapa subjek tunggalnya. Di dalam bahasa Indonesia subjek tunggal itu harus jelas, nggak boleh sampai 2 seperti itu. Maka bagaimana perbaikannya? Perbaikannya adalah pihak yayasan dibantu oleh bank, ya kan, yang membantu kredit untuk membangun sekolah baru. Jadi sudah jelas siapa sih subjeknya. Subjeknya adalah si pihak yayasan. Lalu padu, oke? Semakin padu dia semakin baik, tidak padu dia maka tidak efektif. Sesederhana itu. Contoh, kepada setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Di sini subjeknya tidak jelas, nak. Jadi hindarilah kata kepada sebelum mengatakan atau sebelum menyebutkan si subjek. Contoh lain yang sering kita temui di perhelatan, sebut saja di sebuah acara, lalu moderator atau MC atau pembawa acara mempersilakan orang untuk memberi sambutan semisal, maka dia sebut kepada bapak kepala sekolah, semisal saya persilakan kepada bapak kepala sekolah. Kata kepada itu mengaburkan subjek, nah sehingga dia tidak jadi efektif. Maka bagaimana cara memperbaikinya di dalam kalimat ini? Kepada tiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi, maka seharusnya dihilangin aja kepadanya. Langsung aja setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Contohnya apa lagi? Kepada para hadirin diharap tenang misalnya. Gara-gara kata kepada itu nggak jelas subjeknya. Makanya dihilangin aja. Para hadirin diharapkan tenang. Jadi jelas bahwa si subjeknya adalah si para hadirin. Oke, di sini ada lagi yang namanya keparalelan atau kesejajaran. Nah, ini biasanya di dalam perincian. Kita lihat langsung aja contohnya, Nak ya. Dalam rapat itu diputuskan 3 hal pokok, yaitu peningkatan mutu produk, memperbanyak waktu, penyiaran iklan, dan pemasaran yang lebih gencar. Ini tidak sejajar. Contoh aja kita lihat di sini perinciannya, yang satu pakai pe-an, yang satu pakai me, imbuhannya, ya kan? Yang satu ini bukan verba, di sini verba. Maka bagaimana jika dia perincian verba satu, maka verba seluruhnya. Kita lihat di sini ya. Dalam rapat itu diputuskan 3 hal pokok, yaitu meningkatkan, ya karena jelas kan? Di sini kan tadi memperbanyak ya, verba ya. Maka di sini meningkatkan mutu produk, meninggikan. Nah, jadi verba semua. Jadi dalam perincian itu tidak ada yang tidak verba. Ini yang disebut dengan kesejajaran. Jika nomina atau kata benda ya, kata benda semua di dalam perincian tersebut. Oke, selanjutnya ada ketepatan. Contoh nih, karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sehingga petang. Sehingga itu kan dampak, nak ya. Maka bagaimana cara memperbaikinya? Diksinya diganti aja. Karyawan teladan itu memang tekun belajar dari pagi sampai petang atau dari pagi hingga petang. Gitu. Jadi jelas dari A sampai B gitu kan. Ini kalau sehingga kan dampak, maka tidak tepat penggunaan diksinya. Jadi kalimat efektif itu juga membicarakan diksi yang tepat. Nah, selanjutnya hemat. Nah, dalam bahasa Indonesia, khususnya kalau dia membahas atau membicarakan kalimat efektif, ini yang paling penting justru. Atau di sini juga sering disebut dengan pleonasme. Hindarilah pleonasme atau hindarilah kemubaziran dalam berkata-kata. Contoh nih, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Bagaimana perbaikannya dari yang panjang ini menjadi ringkas? Kita bisa memperbaikinya dengan cara saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar seharian. Karena kalau udah melihat,
udah pasti pakai mata kan. Jadi nggak perlu lagi pakai mata kepala saya. Contoh yang lain yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, maju ke depan, mundur ke belakang, naik ke atas, turun ke bawah. Karena udah pasti maju ke depan kan. Naik udah pasti ke atas, turun udah pasti ke bawah. Ngapain lagi kita pertegas? Itu yang disebut dengan kehematan. Jadi sebaik-baiknya kalimat efektif itu adalah tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan kata-kata yang padahal kata tersebut sudah memiliki makna yang sama. Nah, ini yang tak kalah penting, yaitu kelogisan. Terdapat arti atau kalimat yang logis atau masuk akal, jadi itu masuk ke dalam kalimat efektif. Jadi kalimatnya harus logis, nah ya. Contoh yang tidak logis itu bagaimana? Contoh, kepada Bapak Rektor kami persilakan. Oke, di sini pengkaburan lagi. Ini contoh lagi nih, contoh yang lain lah yang sederhana. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dari sini kita udah tahu kalau ini nggak logis. Nah, bagaimana cara membuat dia logis? Ini kalimat pertama ini logis. Nah, kalau dihilangkan kepadanya, Bapak Rektor kami persilakan, langsung seperti itu aja. Nah, bagaimana contoh-contoh yang sering kita jumpai? Contoh-contoh yang sering kita jumpai, semisal lagi sholat Jumat tuh, atau lagi sholat lah. Terus imamnya mengimbau kepada makmum dengan cara kepada bapak handphone, kepada bapak yang memiliki handphone harap dimatikan, di situ kata imamnya. Nah, yang menjadi pertanyaan, yang dimatikan siapa, handphone atau yang punya handphone, kan seperti itu. Atau lagi duduk-duduk kan tukang parkir bilang yang plat BK sekian 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 harap dipindahkan. Nah, yang dipindahkan siapa, yang mempunyai plat BK atau kendaraannya, seperti itu. Itu yang disebut dengan kelogisan. Oke? Itu doang pembahasan kita untuk hari ini. Ada yang mau kita diskusikan terkait kalimat efektif? Sir, Pak, itu tadi perbaikan yang contoh terakhir itu gimana, Pak? Yang ini ya, dengan mana tadi? Sorry. Dengan mengucapkan syukur gitu ya kan? Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, semoga hal ini dapat diselesaikan, titik, udah langsung aja. Tidak pala pakai tepat pada waktunya, nggak perlu. Itu jadi berlebihan. Nya itu kan sebenarnya untuk merujuk kalimat atau kata di sebelumnya. Di sini tidak ada membahas waktu nih di kata atau di frasa sebelumnya, sehingga waktunya ini tepat pada waktunya ini bisa dihilangkan saja. Oke, ada lagi nak? Pak, kalau waktu dan kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Oh, kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan, itu yang dipersilakan waktu dan tempatnya, bukan bapaknya. Seharusnya Bapak, pada Bapak kalau mau keren kita bisa ubah gini, pada Bapak waktu dan tempat kami sediakan. Jadi yang disediakan itu waktu dan tempatnya kepada si Bapak, bukan waktu dan tempat kami persilakan. Itu yang dipersilakan waktu dan tempatnya, Bapaknya nggak boleh naik. Oke? Oke, Pak. Kalau tidak ada lagi nggak yang mau kita diskusikan? Nah, ini materi nih. Kita kan perlu berlatih ya. Kita sekarang berlatih. Nah, sejauh ini kan yang menjadi Lord kita dalam mengerjakan soal kan masih Rahmat ya. Lord Rahmat Kurniawan. Hadir di sini? Sementang jadi Lord sombong deh, nggak hadir ya. Lord Rahmat hadir? Hadir dia, Pak, itu. Oh, nggak bisa bersuara ya? Nggak bisa bersuara dia. Oh, lagi makan si Lord Rahmat. Bebas sih kalau Rahmat makan, ngapain? Karena kan dia Lord ya. Jadi kalau Lord bebas. Nah, hari ini kita akan coba meruntuhkan kejayaan kekaisaran Lord Rahmat. Saya nggak makan, Pak. Loh, maksudnya? Nggak apa-apa, kamu mau nggak makan itu nggak apa-apa, kamu kan Lord. Nah, yang di sini kita akan meruntuhkan kejayaan kekaisaran Lord Rahmat Kurniawan. Tunggu dulu, ini kenapa? Nah, jadi tekniknya gini, nak, berbeda dari kuis-kuis kita sebelumnya. Jadi akan ada satu soal, saya kasih waktu maksimal 60 detik. Jika ada yang bisa mengerjakan 30 detik, bilang, Pak, saya bisa jawab gitu. Sebelum waktunya habis, maka saya kasih kesempatan. Kalau jawabannya benar, dapat 5 poin. Jadi ini cuma 5 soal kok, nggak banyak. Oke, bisa ya? Bisa, Pak. Ya, kita 5 poin runtuh tukar ini. 5.000, Pak. Gimana? 5 poin tukar 5.000. Kamu kok dikit-dikit uang ini? Siapa itu? 5.000 maksudnya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Kamu kira di sini ladang mencari uang? Enggak, nak. Di sini ladang mencari ilmu ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau kamu bisa bener 5.000. Tapi kamu ke sini, ke sekolah, mau?
Saya tunggu. Rugi, Pak. Rugi, Pak. Makanya. Oke. Ini nomor 1, Nak ya. Waktu dimulai 60 detik. Siapa yang bisa? Ini cepat dan tepat ya. Kalau cepat aja nggak tepat, waktunya masih berjalan. Kita runtuhkan ini kesombongan Rahmat hari ini juga. Oke. Mulai ya. Oke, ini dia soalnya. Saya mulai waktunya. Fokus kepada angka yang dimuat aja di dalam opsi. Oh, tunggu. Teman-teman udah tahu kan cara menjawabnya jika opsinya 1, 2, 3, 4? Tahu. Tahu ya? Oke. Sorry. Saya ulang lagi. Gelap, Bang. Nggak tahu, Bang. Kok. Sorry. Saya di sini ya. Udah ada yang bisa? Belum? Lord Rahmat mau lagi? Kalau Lord Rahmat mau, saya persilakan lah. Mana tahu memang cuma Lord Rahmat yang bisa. 2 dan 4, Pak. Oke, siapa tadi tuh yang bilang 2 dan 4? Pertanggung Saya, jawab. Pak. Jaki. 2 dan 4 berarti C ya? Kan? 2 dan 4 C berarti. Ayo Jaki, silakan Jaki pertanggungjawabkan. Ayo kita bersama-sama meruntuhkan kejumawaan Lord Rahmat. Ini di kalimat kedua, Pak. Kenapa tuh kalimat kedua? Tidak ada tidak ada tanda baca koma di sejak tahun 1930 ya, Pak. Sejak tahun 1930, sebagian besar dari penduduk Indonesia tinggal di Jawa. Jaki benar, kalimat 2 ini tidak efektif. Tapi alasannya hampir. Sebenarnya masalahnya bukan di koma, Nak. Masalahnya di predikat. Tidak ada predikat di situ. Sejak tahun 1930, ya kan, itu keterangan waktu karena sebagian dari penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa, padahal luas kepulauan itu kurang dari. Nah, ini semua keterangan, Nak. Tidak ada subjek dan predikat sehingga dia tidak efektif. Tadi kan kita bahas ya. Ciri bahwa kalimat itu efektif atau tidak, nomor satunya yang paling penting, dia punya subjek, dia punya predikat. Kalau dia cuma punya subjek doang, contoh, perempuan yang berbaju kuning itu titik, itu kan nggak ada predikatnya, masih subjek itu semua. Sehingga dia tidak efektif. Oke? Sebaliknya, jika dia predikat doang di dalam sebuah kalimat, dia juga tidak efektif. Tapi dalam tuturan, dia bisa efektif atau bisa berterima. Tapi dalam tulisan tidak. Contoh yang dalam lisan berterima itu bagaimana? Contoh, misalnya Zaki lagi rapi-rapinya nih, saya tanya, Zaki mau kemana? Terus Zaki cuma jawab pergi, ya kan? Itu kan cuma predikat saja Zaki bilang kan pergi. Padahal di sana ada subjek yang tersembunyi atau unsur batin dia, atau ada unsur goib di sana, yaitu saya mau pergi, Pak, gitu kan? Tapi Zaki hanya memilih verba atau kata kerja pergi saja. Itu berterima, tapi dalam tulisan tidak. Zaki benar. Kalimat 2 di dalam paragraf ini keliru. Selain karena komanya, benar tadi Jaki seharusnya pakai koma di sini karena keterangan waktu, tapi masalah urgennya di dalam kalimat 2 ini karena tidak hadirnya subjek dan predikat. Oke, Jaki, sekarang ke kalimat 5-nya. Kalimat 5-nya kenapa, Nak? Kalau saya, Pak, saya menilainya dari koma, Pak. Nggak apa-apa. Pak, di kalimat 5 itu kan sebaliknya itu kan biasanya pakai koma, Pak. Pintar, benar, memang iya. Masalah dari kalimat 5 itu di komanya, Nak. Oke, benar. Kamu kok ragu-ragu, kok takut? Ayo kita beranilah. Jangan nangis lah, Jaki. Kita runtuhkan Lord Rahmat ini. Ayo. Langsung ngedon. Kita lihat kalimat 6 nih, Nak. Kalimat 6 ayo. Kalimat 6 di mana yang salah? Di koma juga, Pak, di selain itu. Iya, benar. Selain itu seharusnya pakai koma. Tapi apakah hanya di koma saja di kalimat 6? Memang di kalimat 5 masalahnya di koma. Kita lihat ya, di kalimat 6, selain itu pertumbuhan alami di pulau-pulau tersebut memang lebih tinggi dari pertumbuhan alami di Pulau Jawa. Faktor arus perpindahan yang mulai menyebar ke pulau-pulau tersebut juga menentukan deskripsi. Ya, cuma masalah koma. Jadi benar untuk nomor 1 jawabannya 2 dan 4 atau C.
Jadi Jaki dapat 5 poin ya. Oke, kita masih bisa. Sis, Yes. seneng kali kamu, seneng kali. Rumahnya deket soalnya, kalau mau kesini ngambil goceng nggak jauh ya kan? Oke, Pak. OTW kamu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor yang kedua. Silakan. Oke, ada yang bisa? Ya, waktu habis, ada yang mau? Agak susah ya memang di nomor 2 ini ya. Enggak susah kok. Ayo, ada yang mau? Jaki mau lagi? Nanti dulu, Pak. Oh, nanti dulu ya. Oke. Karena ada harga diri yang harus dijaga ya, Jaki. Karena nomor 1 benar tadi ya. Nomor 2 salah aneh. Kalau Siska? Sis? Masih belum ketemu, Sir. Oke. Kalau Anissa? Masih menerang, Sir. Oke. Lord kenapa nggak bisa ngomong sih, Lord? Khairil Mustaqim, nak? Bisa nomor 2? Belum, Sir. Khairil Mustaqim nih cewek ini kan profilnya kan. Kamu dengerin kamu sekarang ya. Syakila? Desa. Ini dia. Waalaikumsalam. Oke, silakan dijelaskan Syakila kenapa jawabannya D, nak? Sepertinya benar sih D. Coba kita lihat bagaimana penjelasan Syakila. Ayo dong Jadi- Syakila, kami nunggu kami nunggu kamu. Ah? Iya, Sir. Jadi, Sir, di nomor 4, di kalimat 4 itu, Mm-mm. ada itu, Sir, kata yang mana ya? Faktor utama dari konsumen dalam memilih pasar, kemudian baru harga, kemudian sama baru itu kan sama, Sir. Kenapa harus Iya. 2 kali? Iya, menarik. Oke, kalimat 4 benar. Seharusnya si baru itu dihilangkan saja ya. Gitu ya, barangkali. Iya, Sir. Karena kemudian sama baru itu temporal, merujuk waktu juga sebenarnya. Gitu ya. Iya, Sir. Oke, menarik. Kalau kalimat 10-nya gimana? Iya, benar sekali Syakila. Kalimat 10-nya itu tidak kalimat karena sedangkan itu sebenarnya konjungsi intra kalimat. Seharusnya kalimat 10 ini masih berada di dalam kalimat 9, titik ganti koma. Oke, Syakila benar. Untuk nomor 2 jawabannya Dodo. Syakila dapat 5 poin. Oke. Kita lanjut ya ke nomor 3, atau di sini ada yang kayaknya jawabannya E gitu. Ada? Atau masih ragu-ragu dengan jawaban D-nya, atau ada opsi yang lain yang menurut kalian itu tidak efektif, biar kita bahas. Nah, Sir, yang kalimat 3 itu gimana, Sir? kalimat 3 dan 9 berarti yang C ya? Kesetaraan, Sir. Yang enggak, saya mau yang nomor 3-nya, Sir. Oke, di bagian mana yang mau kamu tanya? Kan kesetaraan, Sir. Itu salah satu dari ciri dari efek itu kesetaraan. Di kalimat terakhir, Parkir Sir. luas ya? Kenyamanan, keamanan, kebersihan. Dan Dan parkir luas gitu nah. Iya, benar. Kalimat 3 tidak efektif. Coba kalimat 9-nya. Iya, Sir. Di situ seharusnya ada tanda koma setelah Jakarta. Di kalimat 9-nya. Iya. Gitu kan, Sir? Khususnya di Jakarta. Khususnya di Jakarta, minat konsumen belanja ke pasar swalayan meningkat cukup signifikan dari sekitar, oh iya, kalimat ini juga salah ya, kalimat 3 dan 9 ya. 3 di bagian ke sejajaran, kalimat 9 di sini seharusnya koma ya kan, karena keterangan tempat, subjeknya juga nggak ada. Di Jakarta kan keterangan tempat, nah ya, minat konsumen
belanja ke pasar swalayan meningkat. Oh, ada. Minat konsumen. Konsumen sebagai subjek meningkat sebagai predikat cukup signifikan dari sekitar. Nah, seharusnya sekitarnya ini dihilangkan saja ya kan. Dari 31% pada tahun 2001 menjadi 48% pada tahun 2002. Iya benar, kalimat 3 dan 9 ini juga keliru. Maka jawabannya 2 nih untuk nomor 2 ini, yaitu cacing dan dodol. Karena keempatnya ini tidak efektif. Yang ketiga ini ya jelas ya. Karena di sini kenyamanan, keamanan, kebersihan, dan parkir luas. Tiba-tiba parkir luas. Tidak sejajar. Oke, benar juga. Tadi siapa yang ngomong itu? Mustaqim, Sir. Ya, Mustaqim juga benar. 5 poin untuk Mustaqim. Jadi di sini nomor 2 jawabannya ya, C dan dodol. Oke? Loh kok bisa 2 gitu sih jawabannya, Sir? Ini saya temukan dari buku Wangsit 2020 Sosum. Memang buku-buku mereka itu di Wangsit itu banyak sekali jawaban yang, makanya kemarin kan di pertemuan sebelumnya kerap kali saya bilang ayo digali ini dari buku. Bukunya ada kecenderungan, besar kemungkinan dia salah. Di Wangsit ini banyak hal-hal yang bisa kita temukan dan keliru di dalam. Jadi untuk nomor 2 ini jawabannya cacing. Saya tadi tidak memperhatikan lagi. Saya cuma lihat oh ini D gitu, enggak saya lihat C dan lain-lainnya. Oke, benar ya. Untuk nomor 2 jawabannya C dan D. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, ke nomor 3. Oke, lagi-lagi yang ditanya adalah kalimat yang tidak efektif. Tidak efektif terdapat pada kalimat berapa? Silakan dijawab. Oke, belum ketemu? Oke, udah 1 menit belum ada yang mau memberikan jawabannya. Miranda mau? Nomor 3. Pak. Oh, siapa tuh? Saya C, Pak. Lord, Pak. Lord itu, Pak. Oh, Lord Kurniawan. Wah, ini Saya C, Pak. sungkem dalam, Lord. Silakan dijelaskan dulu yang kenapa nomor 3 jawabannya. Sujud. Lord, kenapa E jawabannya, Lord? Mereka dulu lah, Pak. Saya masih ragu, Pak. Lah. Nggak jelas, Lord. Oh, iya. Pak, nggak jelas, Lord. Nggak apa-apa. Kalau Lord harus kita maklumi. Nah. Dia udah Lord. Yang C tadi siapa? Yang C. Saya, Pak. Siapa itu? Putri Dini, Pak. Ya, Putri Dini, silakan dikasih tahu kenapa kamu milih C. Dan Lord milih E. Lord, giliran kamu ada. Jangan leave kamu dari ruangan ini. Kamu jelaskan, pertanggungjawabkan kenapa kamu jawab. Iya, silakan Putri Dini. Untuk yang kalimat 3 itu di sehingga, Pak. Terus di kalimat 11 pada akhirnya itu memakai koma, Pak. Oke, pelan-pelan dulu dari sehingga. Kenapa kata sehingga itu, Nak? Tadi saya ngeceknya yang nomor 11 sih, Pak, langsung. Karena Pada di kalimat akhirnya 11, gitu. oh, Itu ada memakai koma. Seharusnya, iya benar. Pada akhirnya kan temporal, keterangan waktu, Iya, Pak. antara stabilitas ekonomi makro dan perbaikan sisi penawaran diprediksi akan. Ya pun kalimatnya nggak lengkap ya. Ini tadi memang udah saya screenshot dari bukunya langsung. Memang kalimatnya nggak lengkap di sini, habis di sini. Oke, yang kalimat 3-nya kenapa? Tadi kalimat 3 belum saya cek, Pak. Oh iya. Oh, sebut aja dulu ya, mana tahu betul gitu ya. Kita lihat ya. Kalimat 3 di sini inflasi yang rendah dan adanya rencana, kan tadi sudah saya sampaikan ya, di dalam sebuah kalimat itu setidaknya subjeknya bukan harus tunggal sih, boleh lebih, boleh kalimat majemuk kan lebih ya. Tapi dia tidak boleh berbarengan munculnya. Atau upayakan jelas subjeknya itu cuma 1 di dalam sebuah
kalimat, dalam hal ini kalimat tunggal ya kita bahas. Kebetulan di sini di kalimat 3 ini kalimat tunggal kan, tidak ada tidak atau tidak majemuk dia karena predikatnya di sini atau penggunaan komanya juga tidak ada kan. Kita lihat ya, inflasi yang rendah dan adanya rencana kenaikan upah minimal berakibat pada daya beli real masyarakat yang meningkat. Nah, di sini kalau kita ketemu sebuah kalimat yang panjang sekali terus banyak kemunculan yang, nah, di sini bisa kalian curigai ya, belum tentu pasti kalian curigai bahwa di sini tidak ada kehadiran predikat. Karena yang ini fungsinya memperluas. Misalnya, Khairil yang tampan itu, titik. Seharusnya kan kalau Khairil tampan sudah jelas ya, Khairil subjek, tampan predikat. Tapi ketika ada yangnya, maka dia tidak muncul predikatnya. Karena yang itu memperluaskan si Khairil. Khairil yang tampan itu pergi, baru muncul predikatnya. Khairil yang tampan itu subjek, pergi jadi predikat. Nah, di sini ada verba atau kata kerja, sebelumnya ada yang. Masyarakat yang meningkat, maka ini tidak predikat. Oke? Sehingga konsumsi swasta diperkirakan akan, oh di sini ada ya, diperkirakan akan tetap tumbuh dari tahun ke tahun. Kesalahannya di sini, nak, lihat. Siapa tadi? Putri Dini. Kita udah bahas belum sih? Kapan dipisah, kapan digabung, kapan ke dipisah, kapan ke digabung. Pernah kita bahas? Belum, Sir. Padahal udah belum sih? Belum ya? Belum sih, Pak. Oke, kapan dipisah? Dipisah jika dia merujuk kepada tempat. Sesederhana itu, atau preposisi kita sebut. Atau kata depan di. Misalnya, di yang kita pisah itu yang merujuk kepada tempat atau merujuk kepada lokasi. Itu ciri yang pertama ya. Contoh di Medan, maka di spasi Medan. Terus apa lagi? Di sekolah, maka di spasi sekolah. Di sini, maka di spasi sini. Di mana? Itu dipisah atau digabung, nak? Dipisah, Sir. Dipisah, Pak. Iya, dipisah. Di mana? Dalam bahasa Indonesia yang baku, di spasi mana, bukan di mana digabung, itu salah. Oke? Di spasi mana. Karena kalau kita jawab, jawabannya pasti lokasi. Oke? Maka di mana, di spasi mana. Kalau di antaranya, dipisah atau digabung? Dipisah, Sir. Kenapa? Karena antaranya, berarti itu tempat gitu, Sir. Iya, benar. Karena dia merujuk kepada dua hal atau dua ruang yang diperbandingkan dan merujuk kepada tempat. Tapi semisal gini, Sir, kami ragu nih tempat atau bukan. Misalnya contohlah di antaranya tadi. Kami ragu itu tempat atau bukan. Caranya bagaimana? Caranya gini, nah, kalau kita masih ragu itu kata depan atau kata awalan, kata depan atau awalan, caranya adalah kita jadikan dia aktif. Biasanya kan kalau kata di yang melekat itu kan menjadikan atau mengubah yang tadinya aktif menjadi pasif kan. Coba kita aktifkan kembali, bisa nggak? Contoh, dimakan, bisa kita ubah menjadi makan, ya kan? Di antaranya, bisa kita ubah menjadi mengantaranya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Di mana, misalnya kita masih ragu, kayaknya di mana digabung. Bisa kita ubah menjadi memanah. Memanah udah jadi kegiatan dengan kata dasar panah, kan? Jadi, kalau ke bagaimana? Kalau ke sama juga. Ke kata depan, ke ibuhan. Kalau ke yang merujuk kepada tempat, maka upayakan dia ditulis terpisah. Bukan diupayakan, diwajibkan atau diharuskan ditulis terpisah. Nah, ini yang sering menjadi pembahasan, dan pembahasan ini menarik. Kata keluar, keluar itu dipisah atau digabung? Keluar kan tempat ya, luar. Tergantung konteks. Tergantung, Pak. Iya, benar, pintar. Tergantung kalimatnya. Semisal gini, Zaki pergi ke luar kota, maka ke spasi luar, spasi kota. Kan gitu ya? Karena merujuk kepada luar kota tempatnya. Tapi kalau Zaki disuruh keluar oleh guru, keluar di situ kegiatan kan, nak? Ya kan? Ya, maka Zaki keluar di sana, tidak tahu kita kemana dia bakal pergi, yang penting dia diperintahkan untuk melakukan kegiatan keluar atau tidak berada di dalam, maka digabung. Oke? Jadi di sini seharusnya bagaimana? Dari tahun ke tahun. Jadi bukan tempat saja, waktu juga bisa, nak ya. Juga bisa dipisah. Seharusnya dipisah ini. Dari tahun ke spasi tahun. Karena tidak merujuk kepada si imbuhan ini. Bukan imbuhan ke tahun di sini. Ketuhanan baru imbuhan. Kalau ke tahun enggak. Ke tahun seharusnya ke spasi tahun. Oke, jadi Putri Dini benar kok. Di kalimat 11 karena tidak lengkap. Di kalimat 3 ini karena ini penulisan preposisi ke. Seharusnya dipisah, bukan digabung. Oke, Putri Dini benar. Jadi, Lord Rahmat, kalau kami bisa jawab semua soal ini, kami mengambil mahkota di kepala kamu. Jadi, Lord kamu hilang.
Jadi udah 3 soal dan kami tiga-tiganya bisa jawab. Sekarang Lord Rahmat mau nggak ngasih ini ya, argumentasi di yang opsi E-nya? Tadi kan sempat jawab E ya. Pak, kalimat nomor 9 kok membingungkan itu, Pak. Alah, Kalimat 9, kamu tadi jawab E. Yang E mana ada kalimat 9-nya? bingung saya kalimat 9, Pak. Jelas, Ram. Oke. Membingungkan atau memang disengaja itu, Pak? Atau memang gimana, Pak? Yang kayak mana, Nak? Itu perasaan saya atau gimana? Memang membingungkan atau gimana kalimat 9, Pak? Perasaan kamu aja, Bu. Oh. Oke, kita lihat ya. Kondisi di atas menyebabkan neraca transaksi akan tetap berada. Oh iya, benar-benar. Ini nggak logis, Mat. Benar. Lord Rahmat benar. Di kalimat 9 ini nggak logis. Tapi kalimat 5-nya gimana? Oh iya. Bagus sekali, Lord. Ini kalimat 5 juga tidak ada subjeknya. Ih, kacau kali soal yang saya screenshot ini. Sementara itu dengan daya saing yang meningkat akan berdampak pada tetap tingginya kinerja ekspor. Kata dengan ini mengaburkan subjek. Udah kita bahas tadi kan yang kata kepada. Di sini seharusnya udah nggak usah pakai dengan. Sementara itu daya saing yang meningkat akan berdampak pada tetap tingginya kinerja ekspor. Seharusnya dengannya ini dihapus. Iya, Lord benar nih. Yang dodol. Tadi Pak, tadi mau cepat-cepat saya, Pak. Takut saya mahkota saya diambil, Pak. Rupanya dapat juga D, Pak. Oke, iya benar. D juga keliru. Oh ya teman-teman, kita lihat lagi opsi yang lainnya. Mana tahu ya. Pak, bisa, Pak. Gimana? Nomor 6 6 dan 10 bisa, Pak. Coba kita lihat ya. Meskipun iya benar juga. Kacau kali. Dari mana kita tahu ini? Dari penggunaan kata namun nggak boleh menjadi intrakalimat atau konjungsi intrakalimat. Dia nggak boleh di tengah-tengah kalimat, intinya seperti itu. Dia harus mendahulunya, dia harus di depan. Namun akan tetapi itu harus di depan. Ini seharusnya digantikan tetapi. Kalimat 10. Kalimat 6 gimana? Kalau kalimat 6, Pak, itu kayak dia subjek aja nggak sih, Pak? Berbagai pembenahan struktural, nggak. Ini kan ada dilaksanakan, Nak. Ada pemerintahan seperti perbaikan infrastruktur, benar, perizinan, bea cukai dan perpajakan diperkirakan memberikan dukungan yang cukup signifikan dalam meningkatkan daya saing produk. Iya, kalimat 6 berterima kok, logis, berterima, tidak ada masalah. Berbagai pembenahan struktural dilaksanakan pemerintah. Sebelum seperti benar pakai koma, perbaikan. Iya, ini kalimat 6 berterima kok. Tapi kalimat 10 ini kacau ya. Ada yang lain? Tapi kalimat 6-nya masih berterima nih. Ada subjek, ada predikat. Perinciannya juga jelas, sejajar kan, infrastruktur sama-sama nomina nih. Yes, dapatnya 10 poin di nomor 3. Wih, rahmat mau kali kamu. Iya, boleh. Tapi kan ya Anissa kenapa? Oh, Anissa tepuk tangan untuk Lord Rahmat. Tapi Lord Rahmat tadi nyebutnya ragu-ragu ya kan. Udah ada dikit-dikit benar baru dia ini semangat. Takut saya menjawabnya nanti malu saya, Pak, kalau salah, Pak. Oh iya. 1, Pak. Nilai. Karena ada pride yang harus dijaga ya. Lord tadi ya. Iya, Pak. Harus ada image yang harus dijaga, Pak. Iya. Berkali sungkem dalam lah, Lord. Kenapa tadi kalimat 1? Kalimat 1 kenapa, Nak? Pertahankan mahkotamu, Lord. Wih, dukungan dari Anissa Pratiwi. Oh, Anissa ini ada apa-apanya nih. Kita lihat ya selanjutnya. Nomor 4 kita lihat nih. 2 soal lagi kok, habis itu selesai. Ayo, silakan dikerjakan.
Oke, waktunya habis. Ada yang mau duluan? Ini saya perhatikan pun sama kayak soal-soal sebelumnya. Ini kesalahan ini. Kalimat-kalimat tidak efektifnya ini. Banyak sekali kalimat tidak efektif. Kayaknya ada 2 nih jawaban kita nomor. Ayo, ada yang mau ini kasih tahu jawabannya? 3 dan 7, Sir. Itu siapa? Nanti saya sebutkan nama, Sir, bilang ini. Sombong ya kan Jumawa. Emang iya. Oke, Anissa dengan kesombongannya menyatakan nomor 4 jawabannya bola. 3 dan 7. Coba jelaskan kepada kami, Anissa. Kenapa 3 dan kenapa 7? Yang ketiga itu, Sir, nggak ada subjeknya. Tidak mengherankan, tidak ada subjeknya, pintar. Oke, berterima. Iya, pas sekali, pintar. Tidak ada subjeknya nih, anak. Nggak ada subjeknya nih. Mengherankan, siapa yang heran gitu, Pak? Oke, lanjut ke kalimat 7. Yang ketujuh juga nggak jelas subjeknya, Sir. Iya, benar. Pintar. Ini seharusnya di kalimat 7 ini masih ada di kalimat 6. Apalagi ini konjungsi intra di dalam nih. Koma apalagi seharusnya. Ini bukan titik. Karena di sini nggak ada subjeknya kan? Oke, benar. Untuk nomor 4, B benar ya? Oke, Indah benar. Oke. Ada yang lain? Ini kayaknya jawabannya bukan cuma B nih. Kita lihat lagi. Ada Pak, yang lain? nomor 16 kok ada bolanya di setelah pemerintah, Pak? Terus Lord di kalimat 16 bola. Ya, Oh, di pemerintah lah gitu ya? iya, Pak. Ini di tangan pemerintah, bola, iya ya. Kini, terangan waktu, di tangan pemerintah lah, bola untuk menetapkan. Iya, seharusnya Atau cuma kiasan, Pak? Enggak. Ini seharusnya hilang sih lahnya. Coba kita ubah. Kini di tangan ini seharusnya, kini di tangan pemerintah, kini, opsi pengaturan penggunaan BBM bersubsidi berada di tangan pemerintah. Titik. Seharusnya gitu ya. Karena di sini berada sampai diletak di belakang kan jadi aneh. Seharusnya seperti itu tadi tuh. Kini, opsi pengaturan penggunaan BBM bersubsidi berada di tangan pemerintah. Titik. Jadi bolanya dihilangkan di tangan pemerintah. Jadi kalimatnya dipasifkan. Ini lahnya dihapus saja. Benar. Oke. Kalimat 10 gimana? BBM bersubsidi hanya menguntungkan pemilik kendaraan pribadi sehingga menimbulkan persoalan pelik bagi sistem transportasi darat di kota-kota besar. Oke, berterima kalimat 10. Maka opsi E bukan jawaban. Tapi kalimat 16 memang tidak efektif secara struktur. Kalimat 2 juga, Sir. Kalimat 2? Iya, keadaan ini yang memicu. Iya, benar. Tapi nggak ada di opsi nih. Tapi benar, ini tidak efektif. Makanya saya tadi perhatikan. Iya, tadi saya nggak memperhatikan terlalu detail untuk meletakkan soal ini ke dalam pembahasan kita hari ini. Ini jadi introspeksi saya, nanti saya akan coba cari soal-soal yang lebih prepare ya. Ini kayaknya soalnya asal jadi nih. Nanti kalau mau kalian buku wangsitnya bisa saya kirimkan, nanti minta aja. Filenya cukup besar soalnya. Oke, ada yang lain? Gimana 4 dan 14? 14. Oleh karena itulah, lahnya ini lagi mengganggu sekali. Seharusnya nggak usah ada. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi semestinya segera direalisasikan. Ini aman aja gara-gara lahnya ini. Terus yang 4 gimana? Kondisi tersebut tentu tidak menguntungkan karena APBN jelas terbebani. Ini jelas-jelas juga nggak usah, seharusnya 1 aja. Nggak usah sampai 2 kali, nggak usah dijamakkan ini yang jelasnya. Nah jelas kan udah ini ya. Udah keseluruhan ya di sini dalam kalimat ini. Kondisi tersebut tentu tidak menguntungkan karena APBN jelas terbebani, udah jelas kalimatnya, ngapain diulang-ulang, jelas-jelas. Oke, C juga bersalahan ini. Tadi E udah kita bahas, yang D gimana? 8 dan 15. 8. BBM bersubsidi menimbulkan pemborosan dalam hal konsumsi energi. Ini seharusnya tak terbarukan. Oh iya benar-benar. Tak ini bentuk terikat ya, karena ada akhiran kan di sini. Kalimat 15-nya gimana? Apabila tidak dibatasi, dikhawatirkan tentunya berpotensi. Oke, masih berterima, tapi seharusnya ini dijadikan koma aja karena ini apalagi ini intra. Aduh, kesalahan nih. Tapi benar ya, yang B
Dan kalimat 16, lalu kalimat 14 itu keliru, kalimat 2 juga keliru, tidak efektif, tapi jawabannya di sini kita pilih sajalah opsi B. Nah, di sini Anissa ya, Anissa benar ya untuk nomor 4. Lord tadi belum beruntung di kalimat 10. Kita lihat di kalimat 5 nih. Kalimat 5 nih soal yang terakhir. Pokoknya siapa yang bisa benar ini, dialah yang jadi Lord kita hari ini. Coba. Tadi soalnya bersalahan. Ini teks 2 nak ya. Yang dari 1 ini sampai habis ini teks 2. Oke, Sir. Oke, siapa tuh? Kita stop dulu waktunya. Iya, Sir. Hairil ya? Hairil, kenapa Hairil? Hairil, siapa tadi? Hairil kan? Hairil, kenapa jawab B? B, kamu jawab B? Halo? D. Mananya Hairil ini? Oke, yang lain? Saya Pak. C, Sir. A, Sir. Yang kalimat C, 7. Sir. Sabar kan belum saya persilakan. Pengen kali kamu jadi Lord. Kita lagi Zaki dulu. Zaki, coba Zaki. Kenapa kamu jawab D? D ya tadi ya Zaki ya? Di kalimat 4, Pak. Di kalimat 4, koma lagi bukan? Kenapa? Bukan, Pak. Sebuah studi baru. Menurut saya itu karena ada kata menurut, jadi subjeknya nggak ada, Pak. Kalau mau kan bisa aja dihilangkan tuh, Pak, menurutnya. Bisa, Pak. Tunggu dulu ya. Menurut sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal. Menurut sebuah studi baru. Kata barunya ini sebenarnya yang menjadi masalah. Jadi ada dua makna di sini barunya. Ini sama seperti penutup surat. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih tanpa koma ini. Menurut sebuah studi yang baru diterbitkan dalam jurnal, kan seharusnya gitu ya. Jadi lebih berterima dia. Menurut sebuah studi baru, ini barunya di sini jadi waktu, merujuk pada waktu. Ini kalimat 4 bisa kita keep dulu ya. Kalimat 4 ini bisa aja tidak efektif. Oke, sekarang ke kalimat 10-nya. Kenapa Zaki kalimat 10? Kalau kalimat 10 dia tidak efektif, terus nanti di opsi lain tidak kita temukan keefektifan, yang opsi yang lain efektif semua, maka bukan dia jawabannya. Kalimat 10 kenapa? Karena sama juga, Pak, menurut saya. Nggak ada subjeknya ya? Karena kalau ini iya, memang Pak. kalau ini memang iya, kalau ini memang jelas tidak ada subjeknya. Pada studi ini kan keterangan tempat. pada studi ini, iya, Pak. Pada studi ini keterangan tempat menunjukkan siapa yang menunjukkan, orangnya siapa, pelakunya siapa. Oke, bisa aja nih yang dodol. Tapi kita lihat dulu teman-teman yang lain. Karena yang 4 ini masih diambang-ambang nih. Menurut sebuah studi baru yang diterbitkan dalam jurnal, menurut sebuah studi yang baru diterbitkan dalam jurnal Pediatrics menemukan, ini subjeknya jelas, nah. Subjeknya yang menurut sampai sini yang dipermasalahkan ada si baru ini, dia setelah yang atau sebelum. Di kalimat 4 ini kita keep dulu. Tadi ada yang jawab A, siapa yang jawab A? Saya, Pak. Oke, silakan disampaikan alasannya kenapa jawabannya ayam. Saya lihat kalimat nomor 7, para peneliti melihat bahwa harusnya kan para itu dihilangkan, Pak, langsung ke peneliti. Yang tadi ya contohnya, yang tadi permasalahannya adalah dikata kepadanya, nak. Misalnya kepada para hadirin diharapkan tenang. Tapi kalau kepadanya dihilangkan, para hadirin diharapkan tenang, tidak masalah. Para di sini membentuk makna jamak, nak. Jadi penelitinya nggak cuma satu. Jadi kalimat 7 untuk frasa para peneliti, berterima aja. Oke? Kita lihat ya, para peneliti subjek melihat predikat bahwa pelengkap ketika anak-anak sedang mendengarkan orang tua bercerita, sejumlah daerah di bagian kiri otak menjadi lebih aktif. Berterima kok kalimat 7-nya. Menjadi lebih aktif. Iya, berterima kok kalimat 7-nya.
Jadi tadi kepadanya yang bermasalah, bukan paranya, nak. Kepada para hadirin diharapkan tenang. Seharusnya para hadirin diharapkan tenang, gitu. Jadi kalimat 7 berterima ya. Oke, kalau kalimat 1, sebuah studi menunjukkan bahwa anak yang dibiasakan mendengarkan cerita sejak dini dan dikenalkan. Iya, ini juga aneh ya, nggak sejajar ya. Yang satu man, yang satu di. Dengan kebiasaan membaca memiliki perkembangan jaringan otak yang lebih awal. Tapi lagi-lagi karena kalimat 7-nya efektif, maka A belum bisa jadi jawaban. Ada jawaban yang lain selain A dan Dodol? Tadi ada yang B ya? C, Sir. E? Ya, kenapa E? Coba. C, Sir. C, kenapa C? Yang kalimat 3 agak membingungkan, Sir. Kalimat 3 agak membingungkan. Anak-anak balita dengan orang tua yang cenderung pasif. Ini benar. Ini tidak ada predikatnya, maka membingungkan. Siapa tadi tuh? Putri Dini, Sir. Putri Dini, iya benar. Kalimat 3 tidak ada subjeknya. Kalimat 9 gimana? Iya, sombong disebut namanya. Kalimat 9? Sama, Sir. Konteksnya kayak nggak ada predikatnya, Sir. Wilayah otak inilah jadi predikat. Nah, wilayah otak ini menjadi predikat, menjadi lebih aktif wilayah otak ini. Karena ini kan masih berkesinambungan dengan kalimat 8 ya. Dan kalimat 8 masih berkesinambungan dengan, ini pokoknya bahas jaringan otak anak ketika dibacakan buku atau diceritakan dongeng. Maka wilayah otak ini yang menjadi si subjek di sini. Jadi subjek ini bukan hanya manusia, bukan hanya binatang, kebendaan juga bisa jadi subjek. Asal jelas predikatnya dan asal jelas tujuan kalimatnya apa. Ini jelas kok. Oke, benar tadi di kalimat 3 tidak ada subjeknya, tapi di kalimat 9 masih berterima. Wilayah otak ini juga menjadi lebih aktif ketika anak-anak bercerita atau membaca. Ketika anak-anak bercerita, ini ada bahasa anak-anak bercerita nggak di dalam kalimat, di dalam paragraf ini? Ya ada, Sir. Ya kan, kayaknya anak-anak mendengarkan cerita kan? Iya, Sir. Mendengarkan, Sir. Iya, oke. Berarti ini juga benar nih, yang opsi C. Kacau sekali soalnya ini. Wilayah otak ini juga menjadi lebih aktif ketika anak-anak bercerita atau membaca. Iya, ini di dalam teks ini tidak ada pembahasan mengenai anak membaca. Anak membaca dan bercerita tidak ada dibahas kan. Yang dibahas mengenai mendengarkan. Coba kita perhatikan pelan ya. Ini adalah daerah yang terlibat dalam memahami arti kata konsep. Wilayah otak ini juga menjadi lebih aktif ketika anak-anak enggak. Ketika anak-anak mendengarkan cerita, ya kan? Ya nggak sih? Atau saya ada melewatkan kalimat di dalam paragraf 2 ini? Ya ada, Sir. Ya kan? Para peneliti mengamati perubahan aktivitas otak anak-anak usia 3 sampai dengan 5 tahun yang mendengarkan orang tua. Ya kan? Mereka membacakan. Orang tua yang membacakan dan anak-anak mendengarkan di kalimat. Iya benar, 3 dan 9 juga tidak efektif karena tidak padu pertautannya. Tadi kita udah bahas kan, sebuah kalimat efektif itu harus bertaut dia. Ini tidak ada pertautan. Dia tiba-tiba berdiri sendiri, anak balita membaca dan bercerita. Oke, Putri Dini C juga benar. Ada yang lain, Nak? Kacau soalnya ini. C juga, Sir, sama, Sir. C. Lihat C. C, coba dijelaskan di kalimat 3 kenapa? Itu, Sir, dia kayak... Oh ya, kalimat 3 tadi udah. Kalimat 9 ya? Gimana sih? Kamu tadi opsi apa tadi yang salah kamu? Tadi opsi C. Tapi udah dibahas, Pak. C. Iya, udah dibahas. Yang kita bahas tadi C loh, Nak. Iya, Pak. Dia bilang, dia jawab C juga, Pak. Oh, mau pamer. Ya. Iya, Pak. Oke. Paham, kami paham. Oh, tadi dia bilang saya jawab C gitu. Oh. Siapa tadi namanya? Biasalah. Oke. Maka kelarlah ya. Kalau yang ada yang lain nggak? Kayak E tadi ini Dodol dan C ini. Rahmat, Lord kok diam aja nih di soal ini? Hah? Karena kayaknya jawaban saya pun C-nya, Pak. Gimana mau menjelaskan, Pak? Udah mereka duluan yang bicara. Ngeri, Pak, sungkem. Malu lah, Pak. Kalau menjelaskan lagi, Pak. Udah mereka menjelaskan, Pak. Siap, Lord. Lord. Berkali lah. Memang mahkota ini membuat kita sering berbohong ya. Ngeri kali Lord ini.
Oke, kalau tidak ada, ini saya minta maaf ya. Beberapa soal ini ada yang keliru. Nanti saya coba cek lebih dalam lagi sebelum saya masukkan di sini dan jadi bahan latihan kita. Apakah di UTBK akan terjadi kekeliruan seperti ini? Tentu tidak. Kenapa buku-buku soal banyak kekeliruan? Saya bilang, buku-buku soal itu tidak mutlak benar. Karena bakal ada kekeliruan. Yang pertama karena manusia yang membuat. Yang kedua, karena saya juga pernah terlibat di dalam pembuatan buku-buku tersebut, itu kejar tayang ngerjainnya. Jadi tidak ada quality control. Jadi saya yang buat misalnya udah diselesain udah di saya aja gitu, nggak dicek lagi apakah benar atau tidak. Jadi makanya di buku-buku yang terbitan yang bukan terkenal kayak Gramedia, Bentang Pustaka, besar kemungkinan dia akan terjadi kesalahan-kesalahan di dalam pembahasan, di dalam jawaban. Oke, maka untuk kali ini mahkota Lord Kurniawan kita akan ambil. Dan siapa yang duluan dia dapat, Pak? Anissa Pratiwi kok nggak salah tadi, Pak. Dan kita akan letakkan berbarengan ke kepala Zaki dan Anissa Pratiwi. Jadi hari ini ada 2 lot ya. Yes, 2 lot. Ada 2 lot hari ini. Yeay. Zaki dan Anissa Pratiwi. Oke, untuk hari ini cukup nak ya? Ada yang perlu kita diskusikan? Jadi sekali lagi silakan aja misalnya kan kalian mau buku-buku pembahasan soal, kebetulan saya ada. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas kita akan libas 1000 soal dari bimbingan belajar Nurul Fikri. Jadi saya dapat, nanti kita akan bahas soal-soal bahasa Indonesia. Jadi teman-teman nanti saya serahkan soal-soal tersebut, nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, itu aja barangkali. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat kepada Lord Zaki dan Lord Anissa. Jangan sombong seperti Lord Kurniawan, kamu sombong. Jadi hari ini rahmat rakyat jelata ya. Rahmat kamu kembali menjadi rakyat jelata. Kamu harus berbakti. Turun tahta. Kembali jatuh tahta, Pak. Turun tahta kamu, dibilang Syakila. Saya bisa melepaskan Lordnya nggak, Sir? Gimana? Saya boleh jadi rakyat saja, boleh nggak, Sir? Oh, nggak boleh. Kamu harus teguh pendirian. Kenapa kamu takut? Kamu kayaknya ada apa-apanya nih sama Rahmat. Tenang Anissa, nanti diturunkan orang kau nanti. Oke, terima kasih anak atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Rido lucu juga nih, kembali ke setelan pabrik. Oke, sampai jumpa.